tapi dia adalah bukan ahli bid'ah. Maka ulama Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Asyuti mendoakan orang tadi. Yang pertama buat maulid. Jadi jangan percaya dengan hoax, dengan berita bohong. Yang pertama buat maulid orang Syiah, itu dusta, itu fitnah. Yang buat maulid itu seorang alim, seorang akil, seorang raja, seorang pejuang, seorang pahlawan, pemberani, namanya baik dan didoakan baik oleh ulama Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa kembali dalam kajian Rabu malam di Masjid Nurul Fajar. Khusus di bulan Rabiul Awal ini diminta untuk mengkaji tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita vakumkan sementara kitab Matan Aghayah wa Takrib. Baik, salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang di akhirat menjadi umat Nabi Muhammad yang berkumpul dengan beliau dan mendapat syafaat istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa dua kitab tentang Maulid. Satu, Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Yang kedua, Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Dua kitab ini dikarang oleh ulama Al-Hafiz, ahli hadis keduanya. Artinya ahli hadisnya bukan sekadar doktor dan profesor sekarang, tapi Al-Hafiz, yang mereka ulama hafal minimal 100.000 hadis, sanad dan matan, dan bisa menilai ini hadisnya valid atau tidak valid. Saya bacakan kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif sebagiannya pada bagian konten Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam pengarang kitab Arfut Ta'rif ini, Imam Al-Hafiz Al-Muqri Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari. Kitab beliau yang familiar bagi masyarakat, Matan Jazariyah, dan kitab qiraat beliau juga populer bagi ahli qiraat. Halaman 48 yang dicetak oleh Masyikhah Al-Azhar Syarif. Wa wulidan Nabi SAW yaumul itsnaini bila khilaf. Kata beliau, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tidak ada perbedaan pendapat para ahli sejarah ulama tentang hari Seninnya. Fi syahri Rabiul Awal al-sahih, pada bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang sahih. Jadi lahir Nabi Muhammad hari Senin itu tidak ada khilaf. Soal hari Senin tanggal 12 atau tidak baru khilaf. Tapi hari Senin sepakat. Lailatul tsani 'ashra minhu 'al asah, pada malam ke-12 menurut pendapat asah yang paling kuat. Artinya hari Senin sepakat, tapi Senin apakah tanggal 12? Menurut pendapat yang paling kuat tanggal 12. Artinya sebagian mengatakan bukan tanggal 12 di Senin itu. Jadi poin yang paling penting adalah Nabi lahir hari Senin. Senin itu menurut pendapat yang paling kuat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi disepakati hari Senin dan Rabiul Awal. Tanggalnya baru terjadi perbedaan. Amal fili anil masyhur, pada tahun gajah menurut pendapat yang populer. Kenapa disebut tahun gajah? Orang Arab belum ada menghitung 1, 2, 3, 4 Hijriah. Mereka baru mengenal bulan Hijriah, tapi belum ada tahun Hijriah. Sehingga tahun itu sering dihubungkan dengan peristiwa yang saat itu sangat besar, adalah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah. Maka disebut tahun lahir Nabi dengan tahun gajah. Wadzalika fi wilayatil Adil Kisra Anwasharwan. Waktu itu pemimpin yang adil dari Kisra Anwasharwan nama dia.
sanata sab'a asyrata minha wa sanata thamanin wa sab'ina wa khamsimi'atin min raf'i Isa bin Maryam. Tahun 17 daripada kerajaan Kisra tadi, atau 570 dari diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Wa sanata tis'in wa tis'imi'atin lil Iskandar Ar-Rumi, dan tahun 909 dari penghitungan Iskandar Romawi. Artinya kalau dihitung berdasarkan orang Persia, berdasarkan orang Romawi, berdasarkan orang Nasrani, angkanya masing-masing seperti saya sebutkan tadi. Yuqal inna dhalika ba'da hubuti Adam alaihissalam bi 6,043 sanah. Ada yang mengatakan ini Nabi Muhammad ini lahir setelah 6.443 tahun Nabi Adam diturunkan ke bumi. Artinya sejak Nabi Adam turun ke bumi sampai Nabi Muhammad lahir 6.043 tahun. 6.043 tahun. Allah alam dari mana penghitungan ini semua, tapi ini disampaikan oleh Imam Al-Jazari. Qalat ummuh, kata mak dia. Siapa mak Rasul? Sayyidah Aminah. Falamma fasala minni kharaja mahu nurun. Begitu Nabi Muhammad keluar, sudah bersalin. Adha'a lahu, kharaja mahu nur. Keluar bersama Nabi Muhammad tadi, nur, cahaya. Adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib. Terang semua timur dan barat dengan cahaya saat Nabi keluar dari rahim tadi. Summa waqa'a al-ardi mu'tamidan ala yadayhi. Dan Nabi begitu lahir, dia langsung bertahan dengan kedua tangan dia. Terbayang? Nabi lahir langsung bertopang dengan dua tangan. Tidak ada orang sini lahir macam itu. Kalau orang sini lahir mungkin kaget orang. Ini anak manusia atau bukan? Kata. Jathiyan ala rukbatayhi, dan langsung bertopang dengan kedua lututnya. Jadi tangan dan lutut macam orang merangkak langsung Nabi lahir itu. Rafi'an ra'sahu lis-sama', dan kepalanya mengangkat ke langit. Jadi lutut keduanya menopang, tangan kedua menopang, kepala nengok ke langit. Macam bayi lah kalau kita sudah merangkak, kita panggil nak gitu, dia nengok ke atas. Itu Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan sebuah keistimewaan lahir seorang Nabi yang tak dimiliki oleh yang lain. Ustaz macam itu lahir tak? Nah, ada macam itu. Nabi yang macam itu lahir. Qalat wa waladtuhu sallallahu alaihi wasallam nazifan tayyiban ma bihi min qadar. Begitu lahir, Nabi itu bersih. Tak ada kotoran yang nempel di badan Nabi. Harum. Bersih, harum, tak ada kotoran. Kalau kita akan maaf kalau anak lahir, saya terima anak saya menemani istri saya lahir. Saya tengok bagaimana air ketuban, darah nempel-nempel di badan dia. Nabi tak gitu lahir, bersih, harum. Laisa kama tuladus sakhl, tak seperti kelahiran banyak anak-anak yang terjadi pada keumuman, atau seperti anak anak kambing yang begitu lahir itu mesti dibersihkan dulu, baru dia setelah 1 jam baru dia bersih sendiri. Nabi Muhammad langsung bersih. Warwina an Uthman ibni Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu an ummi Fatimah binti Abdullah qalat hadartu wiladata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu al-baita hina wudi'a qad imtala'a nura wa ra'aitu an-nujuma tadnu hatta dhanantu annaha taqa'u alayya. Seorang perempuan bernama diriwayatkan oleh Utsman bin Abi al-As dari mak dari Utsman bin Abi al-As tadi. Dia bernama Fatimah binti Abdullah. Apa kata dia? Hadartu wiladata Rasulillah. Saya hadir saat Nabi lahir. Fara'aitul baita, saya nengok rumah saat itu. Hina wudi'a qad imtala'a nura. Begitu Nabi lahir, penuh rumah dengan cahaya. Wa ra'aitu an-nujuma tadnu hatta zanantu anha taqa'u alayya. Saya tengok ada bintang yang mendekat ke rumah tadi. Saya kira saya akan ditimpa oleh bintang tadi. Ini yang cerita bukan ibu Nabi. Tadi yang cerita ibu Nabi, bahwa kata ibu Nabi keluar cahaya yang memenuhi timur dan barat. Ini Fatimah bin Abdullah namanya, orang lain hadir waktu Nabi lahir
dia cerita waktu itu rumah penuh dengan cahaya, sama dengan cerita Aminah. Yang kedua, bintang turun sehingga saya mengira saya ditimpa oleh bintang. Kita tengok cerita yang ketiga. Wa dzakara Baqi ibn Makhlad fi tafsirihi anna iblis ranna arba'a rannat hina lu'in wa hina uhbit wa hina wulida an-nabi wa hina unzilat Fatihatul Kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Iblis dia itu berteriak, menangis dia ada 4 kali. Kapan 4 kali itu? Satu, ketika dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua, ketika dia dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, saat Nabi Muhammad lahir. Yang keempat, saat diturunkan Al-Fatihah. Makanya sering kita baca Fatihah. Banyak kelebihan Al-Fatihah. 4 kali. Menangis dia. Membana kepada Allah. Akhirnya begitu. 4 kali. Saat dilaknat, saat dikeluarkan dari surga, dia ke bumi, saat lahir Nabi Muhammad, saat turun surat Al-Fatihah. 4 kali. Qala war-ranin wan-nakhar min amal syaitan. Ranin wan-nakhar itu perbuatan syaitan. Artinya dia melolong, dia menangis, dia berteriak, itu perbuatan syaitan. Wa wulidan Nabi ma'dzuran masruran. Al-ma'dzur maknanya al-makhtun wal masrur al-maqtu' surrah. Nabi begitu lahir, mohon maaf, sudah dikhitan dan sudah terpotong tali pusar Nabi. Saya, anaknya kelima itu saya tengok dipotong tali pusarnya. Dan tidak ada yang dikhitan. Paling cepat anak saya usia 3 hari baru dikhitan. Nabi dari dalam rahim sudah dikhitan dan tidak ada tali pusar. Hada wal asah andana kama ruwina musnadan anil Abbas an ammihi. Al-Abbas ammihi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Qila inna jaddahu khatanahu yawm as-sabi' wa sana'a ma'dubah wa sammahu Muhammada. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu dikhitan oleh kakeknya. Kemudian dibuat acara dan dia diberi nama pada hari ke-7 dengan nama Muhammad. Itu sebagian pendapat. Tapi yang kuat tadi, Nabi lahir sudah dikhitan dan dipotong urat tali pusar dia. Qila inna Jibril khatanahu hina tahara qalbahu yawma syaqqathu al-malaikah alaihi salam wa huwa shaghir. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu dikhitan saat Nabi diambil oleh malaikat, dibelah dadanya saat Nabi masih dalam pengasuhan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi pendapat ketiga. Walamma wulida khutima bi khatamin nubuwah, dzakara dzalika Ibnu A'id wa hakahu anhu ghairu wahid. Nabi begitu lahir ada khatamun nubuwah, tanda kenabian di punggung beliau. Wa summiya sallallahu Muhammada, dan dinamakan Nabi dengan Muhammad. Faqila sammathu bidzalika ummuhu lima ra'at wa umirat bih. Ada yang mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad karena ibunya dilihat oleh dia sesuatu, kemudian diperintahkan agar Nabi Muhammad disebut, agar bayi ini bernama Muhammad. Artinya dapat ilham, kasih nama anak ini Muhammad. Wa qila bal jadduhu. Ada yang mengatakan yang kasih nama itu kakeknya, Abdul Muttalib. Wa yahtamilu an takuna Aminatu ummuhu lama akhbarat jadduhu bima ra'athu sammahu bidzalik. Ada kemungkinan mak dia ngasih namanya Muhammad, lalu kasih tahu kakeknya, "Kek, ini anak ini diperintahkan pada saya agar namanya Muhammad," sehingga kakeknya menambalkan nama, kata orang Melayu, namanya Muhammad. Dapat dari mana? Dari Aminah. Yang melihat, yang dapat ilham, nama itu adalah Muhammad. Wa qala al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili rahimahullah ta'ala, inna dhalika li ru'ya ra'aha jadduhu Abdul Muttalib. Dzakara hadithaha Abul Hasan Al-Qayrawani Al-Abir fi kitab Al-Mustan. Qal kana Abdul Muttalib qad uriya fi manami ka'anna silsilatan min fiddah kharajat min dhahri laha tarafun fi as-sama' wa tarafun fil ard wa tarafun fil masyriq wa tarafun fil maghrib. Ada riwayat yang menceritakan bahwa
Abdul Muttalib mimpi. Saat mimpi itu ada dia tengok rantai dari perak yang keluar dari punggung dia, dari punggung daripada Abdul Muttalib. Lalu rantai tadi ujungnya satu di langit, satu di bumi, satu di timur, satu di barat, ada 4 ujung. Thumma adat ka'annaha syajaratun, lalu balik semua rantai itu macam sebuah pohon. Ala kulli warqatin minha nur, di setiap lembar daunnya ada cahaya. Wa idza ahlul masyriq wal maghrib yata'allaquna biha, orang timur orang barat semuanya bergantung dengan pohon tadi. Faqassaha fa'ubirat lahu bimauludin yakunu min salbih. Lalu ketika cerita Abdul Muttalib, ada yang mentakbir mimpi dia, ada yang menafsirkan mimpi tadi bahwa akan lahir dari generasi dia seorang anak yang anaknya yatba'u ahlul masyriqi wa ahlul maghrib, diikuti orang timur dan orang barat, diikuti oleh semua manusia. Wa yahmaduhu ahlus sama'i wal ardh, dan dipuji oleh orang langit dan orang yang ada di bumi. Jadi timur dan barat mengikuti, langit dan bumi memuji, maka dinamakan dengan Muhammad yang terpuji. Ada sebuah latifah, sebuah pelajaran penting yang perlu kita tahu. An-nur alladhi ra'at ummuhu sallallahu alaihi wasallam hina al-wila fa adha'a lahu ma baina al-masyriq wal maghrib wa kadha ma awjadu wa ma fataha Allah ta'ala ala ummatihi min al-biladi min aqsa al-masyriqi ila aqsa al-maghrib. Cahaya yang tadi nampak oleh Abdul Muttalib, yang nampak oleh Aminah, kata Imam Ibnul Jazari, ini adalah apa saja atau radius yang Allah bukakan untuk umat Nabi Muhammad dari semua negeri-negeri yang ada di ujung timur, ujung barat. Maknanya agama Nabi Muhammad ini akan mencapai semua ujung timur dan ujung barat bumi, akan mencapai semua tepi sampai ujung bumi ini, sehingga tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa anna dinahu yamtaddu ma bainahuma akthar min imtidadihi ma bainal janub wasyimal. Agama Nabi Muhammad tersebar timur dan barat itu lebih hebat, lebih luas dibanding utara dan selatan. Wa anta tajidul amra kadzalika muayana. Dan sekarang kita tengok agama Nabi Muhammad secara kasat mata dipeluk, dianut semua umat manusia, atau diketahui semua umat manusia dari semua bangsa. Artinya manusia-manusia semua bangsa ini, semua tepi dunia ini, semua ujung dunia ini menganut agama Nabi Muhammad. Meskipun tak seluruh orangnya, tapi orang dari berbagai negeri ini seluruhnya menganut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza ma ra'ahu Khalid bin Sa'id bin al-As qabla al-mab'ath bi Yasir. Ada Khalid bin Sa'id bin As sebelum Nabi diutus, sedikit sebelum Nabi diutus, sebelum jadi Nabi dan Rasul. Ka'anna nuran yakhruju min Zamzam. Dia tengok ada cahaya yang keluar dari Zamzam. Hatta zaharat lahul busru fin nakhil, sehingga ketika lahir keluar cahaya dari Zamzam tadi, maka saat itu nampak dari pelepah kurma itu macam nampak cahaya berserabutan ke atas. Lalu fi nakhil Yathrib faqassaha an akhi Amr. Lalu Khalid cerita kepada saudaranya Amr, innaha Hufairatu Abdul Muttalib. Kata saudaranya, itu adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Wa inna hadzal nura yakunu minhum. Ini berasal dari keturunan Abdul Muttalib itu. Wa hadza kana sababa limubadarati ila al-Islam. Ini sebab menyebabkan Amru bin Sa'id bin Asadi segera masuk Islam begitu tahu Nabi Muhammad membawa Islam. Fanzur kaifa kana bad'un nubuwwah bi Makkah wa zuhuruha bil Madinah Yathrib. Maka tengoklah kalian bagaimana agama datang di Makkah dan terkembang luas di Madinah dalam sejarah. Wa qalat ummuhu, bercerita ibunya Aminah, lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adha'at lahu kusuru Busra min ardi Syam. Begitu aku lahirkan dia, keluar cahaya dan memenuhi cahaya itu istana Busra yang ada di negeri Syam.
Jadi waktu itu istana itu hebat, rajanya berkuasa, tapi cahayanya sampai ke situ. Qultu wa li hadhihi latifatun ukhra ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsil karimah ila ardi Busra min asy-Syam marrataini. Maka Nabi dalam sejarah hidup beliau 2 kali sampai ke Busra itu. Waktu berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Walam yatajawaz zalik. Nabi tak pernah lewat dari Busra itu. Busra balik lagi ke Makkah. Fakana dzalika isyaratan ila dzalik. Ini isyarat kepada mimpi daripada orang yang mimpi tadi. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Wa ma ahsana qaul al-Abbas Abbas ammihi mimma anshadu fihi. Ini ada perkataan Abbas yang sangat indah begitu Nabi lahir. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuku. Muhammad, ketika engkau lahir penuh bumi ini dengan cahaya, dan cahaya engkau itu memenuhi semua ufuk, semua ujung, semua penjuru bumi ini. Fa nahnu fi dzalika diya'u wa fi nuri wa subulir rasyadi nakhtariku. Kata Abbas, kami dengan cahaya-cahaya yang tadi itu, dengan cahaya terang yang sampai ke mana-mana tadi, nakhtariku, kami merasakan bertompang dengan semua cahaya yang tadi menyebar tadi. Walamma ja'a al-Bashir ila jaddi Abdul Muttalib bi wiladati Aminah surra. Begitu dapat kabar bahwa Nabi Muhammad telah lahir, dikasih tahu Abdul Muttalib, surra, bahagia dia, senang dia. Bidzalika sururan azima, dengan itu sangat bahagia dia yang tak pernah rasakan lebih daripada itu, sangat bahagia. Wa qama huwa wa man kana ma'ahu min asyrafil qaumihi hatta dakhala 'alaiha. Maka berangkatlah dia dan beberapa orang pemuka kaumnya menemui Aminah. Wa kanat qad wada'anhu tahta burmah liyakuna jadduhu awwalan man yarahu. Waktu itu Nabi Muhammad ditaruhkan di atas apa namanya kita itu keranjang itu, dah taruh tempat bayi biasa ditaruh itu, agar yang pertama menengoknya buayan, agar yang pertama menengok Nabi itu kakeknya Abdul Muttalib. Fa idzal burmah qad falaqat anhu sallallahu alaihi wasallam wa idza huwa qad syaqqa basaru yanzuru ila sama. Nabi begitu ditaruh di tempat apa tadi, buayan tadi itu matanya sudah terbuka dan melihat ke langit. Seperti cerita awal tadi. Anak-anak baru lahir kan matanya tidak langsung terbuka. Tapi Nabi langsung terbuka begitu lahir tadi matanya. Wa akhbar ummuhu jaddahu bima ra'at wa ma qila laha. Aminah cerita kepada Abdul Muttalib, saya tadi tengok ada cahaya. Diceritakan semua yang dia nampak dalam mimpi, semua yang dapat ilham kepada dia. Fa akhadahu wa adkhalahu al-Ka'bah. Dia ambil Nabi tadi lalu dibawanya ke dalam Ka'bah oleh Abdul Muttalib. Wa qama indaha yad'u Allah Ta'ala, dan berdiri di Ka'bah tadi berdoa kepada Allah, wa yashkuruhu ala ma a'tahu, dan bersyukur kepada Allah terhadap rezeki yang Allah karuniakan anak yang dapat tadi. Wa qala fi dzalika syi'ran mashhura, dan dia baca sebuah bait syair yang terkenal. Alhamdulillahilladzi a'tani, segala puji bagi Allah yang telah memberi kepadaku hadzal gulam at-tayyib al-ardan, gulam, anak yang lahir yang sangat bersih ini. Qad faqa fil mahdi 'alal wildan, ketika dia di atas buayan sudah melebihi semua anak-anak yang lahir dan nampak kelebihan dia. U'iduhu bil wahid ad-dayyan, aku berlindung kepada dia dengan Tuhan yang ahad yang semuanya bergantung kepada dia. Wa atat Suwaibatu jariyatu ammi Abi Lahab, setelah Abdul Muttalib datang, maka datanglah perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah ini siapa? Adalah pembantu dari pamannya, budak dari pamannya Abu Lahab. Artinya budak Abu Lahab datang menengok anak anak Aminah lahir. Fa basyarathu bi annahu qad wulid, dikasih tahu oleh Suwaibah kepada Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad telah lahir. Waqad wulida li akhi Abdullah gulam, telah lahir anak daripada saudaranya, seorang anak laki-laki. Siapa saudaranya? Abdullah. Abdullah Abu Lahab adik-beradik. Jadi budak Abu Lahab tadi datang kepada Aminah, tengok bahwa Nabi telah lahir. Dikasih tahu pada Abu Lahab, anak saudara engkau sudah lahir laki-laki. Fa'ataqaha, begitu dengar Nabi lahir langsung dia bahagia, dimerdekakan budak yang bernama Suwaibah tadi. Fa'ataqaha fil hali tilka lailah, malam juga dimerdekakan.
thumma ja'alaha turdi'u ba'da wiladati ayyaman kama sayati insyaallah. Lalu disewanya Suwaibah tadi, tolong susukan kemenakanku ini beberapa hari, dia yang membayar. Orang merdeka kan dibayar, kalau budak tak dibayar. Saya ambil. Waqad ru'i Abu Lahab bin ba'da mauti fin naum. Begitu Abu Lahab sudah meninggal, maka bermimpilah. Kata dia, sebagian riwayat katakan bahwa mimpi itu Abbas saudara dia yang lain. Abbas, Abdullah, Abu Lahab adik-beradik. Abbas mimpi. Apa mimpinya? Faqilu ma haluk. Apa keadaanmu sekarang Abu Lahab? Qal finnar. Aku dalam keadaan susah dalam api neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailah. Tapi setiap hari Senin, malam Senin, diringankan azab kepadaku. Wa amassu min baini isbi'ayya hataini ma'an biqadri hadha wa asyara bi ra'si isbi'aihi. Katanya dari dua jari ini keluar air sedikit yang aku kemudian bisa mengisap dari ujung dua jari ini air sehingga lepas dahaga. Wa amassu min baini isbi'ayya hataini ma'a biqadri hadha wa asyara li ra'si isbi'ihi. Sebesar ini. Air yang keluar sini sebesar ini, kata dia. Wa inna dhalika bi'ataqi li Thuwaibata 'indama basyaratni bi wiladatin nabi wa bi irda'iha lah. Aku dapat keringanan setiap malam Senin itu karena aku merdekakan Thuwaibah saat dia ngasih tahu anak saudaraku telah lahir, dan aku merdekakan dia, kemudian aku minta dia untuk menyusukan Muhammad. Dua sebab. Karena merdekakan, karena menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa qad balaghana ma'na hadha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang serupa dengan ini sampai kepada kami berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang cerita ulama ahli qiraat, ahli Quran, ahli tajwid, ahli hadis. Saya cuma bacakan. Sehingga Abu Lahab diringankan setiap Senin, malam Senin, itu cerita ulama Al-Hafiz Imam Ibnul Jazari. Kemudian nuktah, sebuah poin penting yang perlu diketahui. Idza kana Abu Lahab bin al-kafir, apabila Abu Lahab yang kafir, alladzi nazala al-Qur'an bi dhammihi, yang Quran diturunkan sekedar mencela dia, juziya fin nari bit tahqiq, diberikan dia balasan ketika dia masuk neraka berdasarkan pendapat yang sahih, bi farhi lailata maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia bahagia di malam hari lahirnya Nabi. Famahalu al-muslimul muwahhid, famahalul muslimil muwahhid min ummatin nabi. Apa keadaan umat muslim yang berkeyakinan ahli tauhid dan dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yusarru bi maulidihi, yang mereka semua berbahagia dengan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabdhulu ma tasilu ilai qudratu fi mahabbatihi, dan dia tunjukkan semua, menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umri innama yakunu jazaohu minal karim ayudkhilahu fadlihi jannatin na'im. Demi Allah, menurut aku, orang umat Nabi Muhammad tadi itu yang dengan bersusah payah menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, lebih patut Allah berikan balasan pahala yang sangat banyak, masuk kepada surga Jannatun Na'im. Saya ulang yang cerita ini, Al-Hafiz Al-Muqri Syamsuddin bin Muhammad bin Al-Jazari, ahli hadis, ahli qiraat, ahli tajwid. Kitabnya semua orang memakai sekarang, namanya Matan Jazariyah. Mau yang ahli sunnah, ahli bid'ah, pakai itu kitab tajwid. Kalau terima ilmu tajwidnya, terima kitab maulid Nabi beliau. Jangan ambil yang sesuka selera. Yang tak suka selera, tak diambil. Masuk Isa. Sikit lagi. Sikit lagi. Makanu wiladatihi wa barakatuhu. Sebuah tema tentang tempat lahir Nabi dan keberkahan tempat lahir itu. Wa kana mauliduhu syarif bisya'bi. Kelahiran Nabi itu di sebuah tempat namanya Syi'ib. Syekh Bu Amir orang menyebutnya. Syi'ib. Wa huwa makan di Makkah, sebuah tempat di Makkah.
ma'rufun mutawatirun inda ahli Makkah, dikenal dan semua orang tahu tempat ini di Makkah. Yakhruju ilai ahlu Makkah kulla amin yaumul maulid, orang Makkah pergi ke tempat itu setiap tahun pada hari maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Wa yahtafiluna bidzalika, dan mereka merayakan di tempat tadi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zama min ihtifalihim bi yaumil id, lebih hebat daripada perayaan mereka hari raya. Artinya orang Makkah datang ke tempat Nabi lahir dan merayakan kelahiran Nabi lebih besar, lebih mewah acaranya dibanding Idul Fitri. Wadzalika ila yaumina hadza, dan itu berlangsung sampai hari ini saat beliau menulis kitab ini. Setelah iqamah kita sambung. Setelah azan. Jadi Imam Al-Jazari ini meninggal tahun 833. Saat beliau menulis kitab ini, orang masih datang ke tempat lahir Nabi setiap tahun di hari Maulid dan buat perayaan yang sangat besar dibanding Idul Fitri. Lalu waqad zurtuhu wa tabarraktu bihi 'ama hajjati sanata 92 wa 700. Aku mendatangi tempat itu, langsung aku yang datang saat aku melaksanakan haji dan mengambil berkah dengan tempat itu tahun 792 Hijriah. Wa ra'aitu min barakatihi amran 'azima, dan aku dapati berkahnya sangat besar. Jadi beliau mengambil berkah, ngalap berkah kata orang sekarang di tempat tadi. Summa qarartu ziyaratan fi mujawarati, lalu aku berulang-ulang mengunjungi tempat tadi, tempat Nabi lahir, saat aku berada dekat dengan tempat tadi di Makkah. Artinya beliau pernah tinggal menetap di Makkah berapa saat. Sanata 23 wa 800, pada tahun 823 Hijriah. Wa kana qad tahaddama farramtuhu, waktu itu sudah hancur tempat tadi, lalu aku bangun kembali. Wa quri'a kitabi, dan dibacakan kitabku yang ini nih, yang saya baca ini, alayya, kepadaku, at-ta'rif al-maulid syarif alayya, wa sami'ahu khalqun la yuhsawna wa kana yawma mashhuda. Kitab ini dibacakan padaku dan didengar oleh banyak orang yang tak terhitung, sehingga hari itu hari yang sangat-sangat banyak disaksikan oleh banyak orang. Ini maulid Nabi ini dibuat oleh orang Makkah. Sampai abad ke-8 masih dibuat. Yang menceritakan ini ulama al-hafiz, ahli qiraat, ahli Quran, ahli tajwid, ahli hadis. Al-hafiz al-muqri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tambah sedikit dari kitab yang bernama Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Kata Imam Suyuti, faqad waqa'a as-su'alu an amalil maulidin Nabi fi syahr Rabiul Awal. Ada yang bertanya tentang maulid Nabi dibuat Rabiul Awal. Suyuti ini al-hafiz, ulama ahli hadis al-hafiz juga. Ma hukmuhu min haitsu syara', apa hukumnya dalam pandangan syariat? Hal huwa mahmudun atau madmubun, apakah terpuji atau tercela menurut syariat? Wa hal yuthabu fa'iluhu am la, apakah diberi pahala orang yang melakukannya atau tidak? Wal jawabu indi, jawabannya menurutku, anna asla amal al-maulid alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridati fi mabda'i amri nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jawaban saya bahwa asal hukum maulid Nabi, orang berkumpul lalu baca Quran, lalu kemudian membacakan kisah-kisah tentang lahir Nabi seperti yang saya baca tadi, bagaimana si Nabi lahir, bagaimana keadaan Nabi lahir, wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan apa saja beberapa kejadian yang menakjubkan saat Nabi lahir dibacakan. Summa yamuddu lahum simatan yakuluna, lalu di akhir nanti dibagikan makanan untuk semua makan bersama sambil kumpul-kumpul satu rahim. Wa yansarifuna min ghairi ziyaratin ala dzalika, tak ada tambahan dari baca Quran, baca sejarah Nabi, lalu makan bersama, lalu baca, lalu orang kumpul banyak.
Tak ada tambahan dari itu. Minal bid'il hasanah. Ini bid'ah hasanah. Kata siapa? Imam Suyuti. Alladhi yuthabu 'alaiha sahibuha. Berpahala orang yang buat maulid tadi. Lima fihi min ta'zimi qadrin nabi, karena acara tadi menunjukkan atau menampakkan kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa izharil farah wal istibsyar bi maulidihi syarif, dan menampakkan kegembiraan umat dan menggembirakan orang lain dengan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Suyuti ditanya, apa hukumnya bid'ah hasanah? Orangnya bagaimana? Berpahala orang yang membuatnya. Okay. Tarikhu amal maulid an-nabi syarif, sejarah maulid Nabi ini. Wa awwalu man ahdatha fi'la dhalika sahibul irbil al-malikul muzaffar Abu Sa'id al-Kaukabari. Orang yang pertama buat maulid ini dengan acara seperti kita buat sekarang, kata Imam Suyuti, adalah Raja Arbelia yang bernama Malik al-Muzaffar Abu Sa'id al-Kaukabari bin Zainuddin Ali bin Baktakin, Ahadul Mulukul Amjad. Kata beliau, seorang raja yang dia raja hebat, raja besar. Wal Kubara al-Ajwad, seorang petokoh yang sangat dermawan. Wa kana lahu atharun hasanah, dia memiliki nama baik setelah dia meninggal. Artinya orang memuji dia. Ini ingin dikatakan oleh Suyuti bahwa yang buat maulid itu bukan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah bukan disebut baik oleh orang setelah dia meninggal. Wa huwa alladhi amal jami'il muzaffari bi sifah qasyun. Dia orang yang memakmurkan masjid Jami' al-Muzaffari di Asyun, yang di Qasyun yang berada di Yaman. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir fi tarikhihi, dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir, kana ya'malul maulid syarif fi Rabiul Awwal wa yahtafilu bi ihtifalan ha'ila, wa kana syahman syuja'an batala aqilan aliman rahimahullah wa akrama mathwah. Orang yang pertama buat maulid ini, kata Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir, pada bulan Rabiul Awal, dan dibuat perayaan yang besar, adalah dibuat oleh raja yang pemberani, seorang pahlawan yang berakal, orang alim, dan dia dimuliakan tempatnya oleh Allah. Ibnu Katsir doa dia, kalau pertama buat maulid orang Syiah lalu kita tiru orang Syiah, Ibnu Katsir tak akan mendoakan orang tadi, Imam Suyuti tak akan mendoakan orang tadi, ahli bid'ah. Tapi dia adalah bukan ahli bid'ah. Maka ulama Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz As-Suyuti mendoakan orang tadi yang pertama buat maulid. Jadi jangan percaya dengan hoax, dengan berita bohong. Yang pertama buat maulid orang Syiah, itu dusta, itu fitnah. Yang buat maulid itu seorang alim, seorang akil, seorang raja, seorang pejuang, seorang pahlawan, pemberani, namanya baik dan didoakan baik oleh ulama Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Saya kira cukup itu, karena kalau dibaca sangat panjang. Yang paling penting, maulid tadi dibuat orang Makkah. Yang kedua, pertama buat maulid bukan orang Syiah, tapi orang ulama, orang soleh yang didoakan oleh ulama ahli hadis. Dengan Bapak Ibu, jangan percaya maulid itu bid'ah. Bid'ah hasanah, iya. Kalau ada orang bilang dibuat orang Syiah pertama, itu dusta, itu bohong. Hari ini kan zaman terbuka. Coba tonton Syiah buat maulid gimana, tengok kita buat maulid gimana, sama atau tidak? Kan zaman terbuka nih, search engine saja buka, gimana Syiah buat maulid, buat langsung videonya, kan perlu dijaring, dijahit dan itu, sehingga buat perbandingan langsung. Hari ini masa mau juga dibohongi? Sudah terbuka semua, sehingga kalau ada yang selama ini menganggap bahwa maulid pertama dibuat orang Syiah dan termakan dengan itu, bukalah literasi dan tengoklah informasi, kemudian sadari diri telah tersalah selama ini dan telah memfitnah banyak ulama ahlu sunnah. Yang kitab maulid ini rata-rata menulis ulama Al-Hafiz. Saya bawa cuma dua malam ini, tapi keduanya Al-Hafiz. Bapak Ibu percaya ulama hadis atau ahli hadas? Ulama hadis.
Kalau kita ini ahli hadas semua nih, isi perutnya tahinya, omongannya sumpah serapahnya, bohong, dusta, fitnahnya. Ini ulama hadis. Saya dua bawa buku ini, ulama hadis. Kalau ada yang bisa baca nanti saya kasih buku ini. Baca sini, satu saya ambil lagi. Biar dibuktikan, baca langsung. Agar jangan termakan oleh fitnah dan dusta, Bapak Ibu dikicuh di waktu terang. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.